Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina Miladun Karohmah dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pengertian dan prinsip penilaian. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan macam prinsip dalam penilaian. Untuk yang kedua kita akan membahas tentang macam acuan dalam penilaian. Untuk yang ketiga itu perbedaan PAN dan PAP. Terus untuk yang terakhir kita akan membahas tentang praktik atau penerapan acuan penilaian. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan macam penilaian. Tentunya di lingkup instansi maupun lingkup sekolah, peran serta tugas seorang pendidik, peserta didik, dan maupun kepala sekolah itu sangatlah besar untuk memajukan suatu pendidikan di sekolah tersebut. Untuk itu, dengan memahami dan mengetahui ilmu yang berhubungan dengan pemberian penghargaan atau penilaian, itu akan lebih memudahkan peserta didik untuk lebih mengenal dan untuk memberi nilai kepada peserta didiknya. Adapun kekeliruan di dalam pemberian penilaian atau penghargaan itu akan menjadi suatu masalah besar atau kendala besar bagi pendidik yang akan mengakibatkan kejiwaan pada anak didiknya. Maka dari itu peserta didik itu wajib tahu bagaimana cara mengolah, mencari serta memberikan hasil belajar dari anak didiknya. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, penilaian yaitu merupakan suatu metode pemungutan data atau juga pengolahan data Gunanya itu untuk apa? Untuk menghitung kedalaman dalam proses sudah mencapai sejauh mana di dalam proses pengajarannya. Jadi dari beberapa pengertian atau definisi tadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa pemberian penghargaan itu merupakan suatu metode berita atau data itu baik secara menyeluruh, dan itu dilaksanakan dengan berkesinambungan dengan tujuan untuk apa? Agar mengetahui seberapa berhasilnya pendidikan yang sudah diterapkan atau dilakukan di sekolah tersebut. Dengan begitu, maka sekolah akan lebih mudah untuk mengevaluasi pendidikannya selama ini tentunya. Langsung saja, di dalam penilaian itu merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam suatu pendidikan, karena apa? Itu kan menentukan seberapa besarnya peserta didik itu mampu menerima suatu pembelajaran tersebut. Jadi menurut Purwanto itu fungsi penghargaan itu di dalam pembelajaran itu ada 4. Untuk yang pertama yaitu untuk agar mengetahui seberapa berhasilnya pembelajaran yang dilakukan dengan peserta didik dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tentunya dan juga mengetahui apakah ada kemajuan atau tidak di dalam pembelajaran tersebut. Untuk yang kedua yaitu agar mengetahui kesuksesan di dalam program pengajarannya. Maksudnya di sini itu di dalam program pengajaran sendiri itu kan terdiri atas bahan ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber pelajaran, dan juga prosedur di dalam pengajaran. Tentunya juga ada tujuan pembelajaran. Terus untuk yang selanjutnya yaitu agar lebih memudahkan guru bimbingan konseling mendapatkan data peserta didiknya. Data peserta didik itu kan harus dimiliki oleh seorang guru bimbingan konseling, karena untuk apa? Untuk mengetahui data setiap peserta didiknya. Maka dari itu kan akan lebih memudahkan guru atau memudahkan tentunya guru bimbingan konseling untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari peserta didiknya. Dengan begitu, guru bimbingan konseling itu mampu memotivasi peserta didiknya dan juga mengarahkan peserta didiknya untuk menjadi lebih baik. Dan untuk yang keempat yaitu sebagai evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kurikulum di sekolah tersebut. Jadi pemberian penghargaan hasil belajar itu berfungsi untuk menentukan nilai peserta didik yang dilakukan dan diambil dari proses belajar mereka. Dan itu juga sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penghargaan atau penilaian di dalam pembelajaran yang sedang ditempuh, ada 2 cara. Yang pertama yaitu peningkatan dalam hal kualitas proses belajarnya dan juga kualitas sistem pemberian penghargaannya atau penilaiannya. Di dalam
penilaian hasil pembelajaran itu juga tidak mudah tentunya bagi seorang pendidik, karena itu merupakan suatu hal yang mana kita itu harus mampu menilai peserta didik itu benar-benar dengan suatu kemampuan peserta didik itu, bukan rekayasa ya tentunya. Jadi di dalam pemberian penghargaan itu memerlukan suatu pelatihan dan juga kemahiran di dalam teori yang bersangkutan dengan penilaian tersebut tentunya. Jadi sebagai guru itu juga harus mumpuni ketika sudah mulai di dalam penilaian. Karena apa? Kita sebagai guru kan juga wajib memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu ketika dalam penilaian itu tidak boleh dari hasil rekayasa. Adapun prinsip di dalam penilaian yaitu ada 9. Untuk yang selanjutnya itu upaya di dalam penilaian itu dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu peningkatan dalam hal kualitas proses belajar mengajarnya dan kualitas sistem pemberian penghargaannya atau penilaian. Maka dari itu setiap pendidik itu wajib memiliki keterampilan ataupun memerlukan pelatihan atau kemahiran untuk melakukan penilaian tersebut. Adapun juga prinsip-prinsip di dalam penilaian, yang pertama itu validitas atau kesesuaian. Maksudnya di sini yaitu validitas ini mengacu pada kurikulum validitas isi, yaitu pemberian penghargaan ini mampu menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sudah sesuai. Seperti contohnya ya, di dalam ketika guru penjaskes itu menilai kompetensi peserta didik permainannya badminton, ya itu yang dinilai itu dari prakteknya, bukan dari tes tulisnya. Maka dari itu bisa dikatakan sebagai validitas atau kesohihan dalam penilaiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas sendiri maksudnya yaitu real kan nyata. Ini bisa dilihat yaitu pada taraf kepercayaannya. Digunakan untuk mengukur sesuatu secara berulang-ulang dengan berharap hasilnya itu sama. Jadi di sini tuh guru itu menggunakan atau mempertanggungjawabkan baik dari teknik, prosedur maupun hasilnya. Seperti contohnya yaitu guru bahasa Indonesia ataupun guru bahasa Inggris itu mampu menjelaskan materi dengan benar atau yang terkait dengan dengan mata pelajaran tersebut, baik itu proses penilaiannya, teknik, prosedur, dan juga hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu adil dan objektif. Adil di sini maksudnya itu tidak boleh melihat salah satu pihak. Contohnya yaitu ya, ketika guru laki-laki atau guru penjaskes laki-laki tidak boleh memandang fisik muridnya perempuan yang lebih cantik dan akan diberikan nilai yang lebih baik, padahal dia tidak memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Sedangkan siswa yang biasa saja dan memiliki kemampuan, dia tidak mau memberikan nilai yang terbaik. Sedangkan untuk yang objektif di sini maksudnya yaitu guru itu harus memberikan nilai berdasarkan secara objek, bukan subjek. Maksud subjek di sini tuh contohnya ya, di dalam guru keterampilan. Contohnya itu ketika guru keterampilan tersebut memiliki tetangga atau adiknya itu menjadi peserta didiknya, dia akan memberikan nilai yang lebih banyak atau nilai yang tinggi. Padahal itu dilihat itu hanya biasa-biasa saja hasilnya itu, tetapi dia tidak akan memberikan nilai yang tinggi kepada anak yang bukan saudaranya maupun tetangganya maupun adiknya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu continue atau terus menerus. Maksudnya di sini apa? Penilaian hasil belajar itu secara berkali-kali, maksudnya dengan tujuan agar terencana dan secara bertahap untuk mendapatkan gambaran tentang peserta didik tersebut. Seperti contohnya yaitu guru biologi ketika melakukan proses belajar mengajar, dia itu menjelaskan dari mulai materi dengan terencana ya tentunya, terus memberikan tugasnya yang harian itu, lalu tugas mingguan, terus ujian harian, terus UTS dan UAS. Disitulah guru bisa mengumpulkan nilai untuk siswanya dengan secara kontinu atau terus menerus. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu komprehensif atau menyeluruh. Maksudnya di sini apa? Penilaian terlaksana dengan baik dan menyeluruh secara utuh tanpa adanya pengurangan dari segi apapun, yaitu baik dari segi materi keseluruhannya, juga mencakup berbagai aspek berpikir seperti ingatan, aplikasi, dan juga pemahaman dari kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya. Contohnya yaitu penilaian hasil belajar seni budaya. Ketika siswa itu mengumpulkan berbagai aktivitas, guru itu mengumpulkan berbagai
aktivitas siswanya dalam catatan sebelumnya. Penilaian itu dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang, contohnya tentang seni, keterampilan tentang seni, baik itu menggambar maupun menari, dan juga penilaian peserta didik. Semua itu kan digabungkan menjadi satu, sehingga itu menghasilkan sebuah nilai. Nah, dari itu semua itu bisa dikatakan penilaian tersebut sudah secara menyeluruh. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu mendidik. Di sini maksudnya penghargaan hasil belajar yang maksimal dan sudah dicapai oleh peserta didik mampu memberikan suatu motivasi dan juga semangat di dalam belajarnya. Kegagalan dan juga keberhasilan peserta didik itu dapat tetap harus kita berikan apresiasi dengan tujuan apa, agar peserta didik tersebut tetap semangat di dalam pembelajarannya. Seperti contohnya itu ketika ada seseorang yang memiliki atau peserta didik memiliki nilai di bawah KKM atau selalu mendapatkan nilai di bawah 50 untuk materi pelajarannya, tetapi dia memiliki kelebihan di bidang olahraga, tetapi dia tuh paham dia harus bisa menyeimbangkan, dia harus pandai dengan olahraga dan juga pandai dengan materi tersebut. Maka dari itu dia akan mendapatkan nilai yang memuaskan atau cukup. Untuk yang selanjutnya itu transparan atau terbuka. Maksudnya di sini apa? Penilaian terhadap peserta didik tersebut harus sesuai dengan hasil nyatanya, yaitu dengan transparan, sehingga semua keputusan yang telah keluar dari segi keberhasilan maupun kegagalan tersebut dapat dipelajari dengan jelas, bukan atas dasar rekayasa dari pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Seperti contohnya yaitu pada waktu pembelajaran ajaran baru ya, guru memiliki ketentuan di dalam pembelajarannya, seperti guru memiliki bobot di dalam pembelajarannya, entah itu dari segi kehadiran, tugas individu atau kelompok, keaktifan maupun UTS dan UAS-nya. Jadi ketika di pembelajaran itu siswa itu mampu memiliki target untuk mendapatkan nilai yang diinginkan atau sesuai di atas KKM dari ketentuan yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya atau di awal pembelajaran. Dan untuk yang terakhir yaitu adanya bermakna. Maksudnya di sini apa? Penilaian itu harus mudah difahami, bermakna dan juga bermanfaat. Dengan begitu maka secara bertahap dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan itu ya akan menghasilkan hasil yang cukup atau hasil yang memuaskan di dalam penilaian tersebut. Seperti contohnya itu bagi guru ya, hasil penilaian itu dapat bermakna untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan tersebut, yaitu dengan tujuan sebagai evaluasi atau perbaikan untuk kedepannya, serta itu mampu memberikan semangat belajar kepada gurunya maupun kepada peserta didiknya untuk menjadi lebih maju dan lebih memiliki nilai yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk macam acuan dan dalam penilaian akan disampaikan oleh Dwi Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah membahas pengertian dan macam prinsip dalam penilaian, sekarang saya akan menjelaskan tentang acuan dalam penilaian. Setelah sebelumnya telah dibahas oleh Mbak Atina tentang prinsip dalam penilaian, maka di sini saya akan bergantian menjelaskan tentang acuan dalam penilaian. Kita akan membahas apa itu acuan dalam penilaian dan juga bagaimana macam acuan tersebut. Nanti di situ ada PAN dan juga PAP. Ayo mari kita bahas bareng-bareng. Acuan atau patokan dalam penilaian merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membandingkan antara nilai dengan patokan. Acuan inilah yang akan menjadikan nilai dari subjek mempunyai makna. Subjeknya ini peserta didik. Nah, yang kemudian agar dapat diambil keputusan dalam evaluasi. Ada beberapa macam acuan penilaian. Dalam dunia pendidikan itu fungsinya mempunyai fungsi masing-masing dan fungsinya itu disesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya ingin melakukan penilaian seperti apa, maka akan dicocokkan dengan fungsi dari acuan dalam penilaian ini. Setidaknya ada dua macam acuan. Yang pertama adalah PAN atau penilaian acuan norma dan PAP atau penilaian acuan patokan. Kedua acuan tersebut mempunyai pandangan berbeda terhadap nilai dari subjek. Dari peserta didik itu pandangannya berbeda-beda, dan dalam hal ini pandangan yang berbeda itu menghasilkan makna dan informasi atau nilai itu yang akan berbeda pula. Nah, di sini ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, presentasi bro.
Iklan cilut. Oke, yang pertama ada PAN atau penilaian acuan normatif. PAN merupakan cara penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar antara peserta didik dalam kelompok. Jadi maksudnya itu nilainya dari peserta didik itu akan dibandingkan di dalam kelompoknya. PAN menggunakan perbandingan skor atau nilai yang diperoleh dari peserta didik dengan suatu standar atau disebut dengan norma relatif. Nah, karena hal ini, jika seorang peserta didik dikatakan bagus dan hebat dalam suatu kelompok, belum tentu jika dipindahkan ke dalam kelompok lain akan sama atau termasuk dalam kategori yang biasa saja. Itu bisa terjadi. Ada beberapa ciri dalam penilaian acuan normatif. Yang pertama adalah PAN atau penilaian acuan normatif itu digunakan untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik di dalam kelompok, ya. Contohnya di dalam kelas. Yang kedua itu bersifat relatif atau dengan kata lain dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu tidak menggambarkan kemampuan dan pemahaman dari peserta didik, ya, terhadap materi pembelajaran yang diujikan, melainkan hanya menunjukkan posisinya di dalam kelompok. Dan ciri yang keempat yaitu menggunakan rentang tingkatan, yaitu bisa mulai dari yang sangat baik sampai mulai dari yang sangat baik sampai dengan mempunyai kesulitan yang berlebih. Tingkatannya bisa bermacam-macam. Kemudian acuan yang kedua adalah acuan patokan, ya, atau PAP. Menggunakan acuan yang PAP ini menggunakan acuan yang berdasarkan kriteria. Peserta didik akan dibandingkan sesuai dengan kriteria yang sudah ada dalam tujuan instruksional. Keberhasilan dari PAP dapat dilihat dari penguasaan materi dari kriteria yang telah diinterpretasikan dalam bentuk soal atau pertanyaan-pertanyaan yang menunjang tujuan instruksional. Tujuan dari PAP ialah untuk meneliti peserta didik mengenai kompetensi yang dicapai, bukan untuk dibandingkan dengan peserta didik lain. Ketercapaian kompetensi dapat diketahui yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai, mana seperti itu. Nah, dengan demikian dapat dilakukan tindak lanjut berupa bimbingan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan penugasan dari peserta didik secara lebih intensif. Untuk peserta didik maksudnya. PAP merupakan pengolahan nilai yang diberikan kepada peserta didik menggunakan standar mutlak atau sudah ditetapkan. Nah, pengolahan nilai dengan membandingkan nilai mentah hasil evaluasi dari peserta didik dengan nilai ideal untuk diperoleh peserta didik jika semua soal dari tes atau ujian apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, proses yang dilakukan dalam pengukuran terhadap peserta didik berdasarkan ketentuan tujuan instruksional. Proses yang dilakukan dalam pengukuran terhadap peserta didik berdasarkan ketentuan tujuan instruksional. Nah, penentuan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam pembelajaran ditentukan dari penugasan. PAP merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur kelulusan berdasarkan ketentuan atau patokan tertentu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dalam PAP. Ya, biasanya digunakan ini untuk sekolah dengan menggunakan patokan berupa KKM. Atau KKM itu tingkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM ini ditentukan instansi atau sekolah terkait dengan mempertimbangkan KD-nya, kompetensi dasarnya, daya yang mendukung, dan setiap karakter dari peserta didik masing-masing. Yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran, ya. Kriteria yang pertama itu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakter dari mata pelajaran dapat berupa rumit atau tidak, itu ketercapaian kompetensi maksud dari kriteria ini adalah
seberapa rumit atau tidak ketercapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, semakin besar usaha yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, maka batas KKM-nya semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya. Jadi jika seandainya usaha yang harus dikeluarkan itu besar, maka KKM-nya akan kecil. Jadi berbanding terbalik. Dan yang kedua itu adalah kriteria daya dukung. Ya, kondisi dan karakteristik pada sekolah menjadi daya dukung dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya sarana dan prasarana sekolah. Semakin lengkap daya dukungnya, maka KKM-nya juga semakin tinggi. Yang ketiga adalah kriteria intek, kriteria peserta didik. Ketentuan KKM juga dipengaruhi oleh karakter dari peserta didik, misal motivasi belajar mereka, dukungan orang tua, dan lain sebagainya. Input yang dipilih sesuai dengan kriteria yang digunakan saat pendaftaran calon peserta didik baru. Nah, itu nanti untuk mengetahui bagaimana kita menentukan KKM, maka akan digunakan sebuah tabel sebagai berikut di slide ya. Ada SK-nya seperti apa, KD-nya seperti apa, kemudian skor dari masing-masing kriteria seperti apa, dan nanti akhirnya akan diperoleh skor rata-rata KKM. Nah, untuk menentukan di hasil akhirnya itu dengan cara skor rata-rata akhir dibagi skor maksimal ideal, kemudian dikali 100. Nah, itulah hasil dari skor KKM-nya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari PAP dan PAN. Nah, perbedaannya apa sih? Yang pertama itu dari segi pengembangan tes. Untuk penilaian acuan patokan atau PAP, soal tes hanya berada pada tujuan khusus dari suatu pelajaran. Nah, yang kedua, peserta didik dituntut untuk selalu menunjukkan performance dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, diterima atau tidaknya performance dari peserta didik itu berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya prioritas tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk penilaian acuan normatif atau PAN, yang pertama itu soal tes diambil dari beberapa sumber belajar. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil dari suatu pelajaran dari satu sumber belajar saja. Jadi ada beberapa sumber pembelajaran yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk diujikan. Yang kedua, tidak bisa menentukan dengan pasti mengenai performance sebelum adanya tes kepada peserta didik. Yang ketiga, diterima atau tidaknya dari suatu performance itu berdasarkan nilai dari hasil tes yang dilakukan oleh guru. Tes tergolong kategori sedang, jadi tidak terlalu hot atau membutuhkan pemikiran yang tinggi. Kemudian yang kedua ada standar penilaian performance. Nah, dalam standar penilaian performance untuk penilaian acuan patokan, yang pertama itu tingkah laku itu menjadi standar. Jadi adanya perubahan tingkah laku setelah mengikuti pembelajaran itu menjadi suatu standar. Kemudian performance diukur saat melakukan tes. Nah, kemudian selanjutnya nilai itu berdasarkan kriteria atau sudah ditentukan. Misalnya untuk lulus suatu mata pelajaran tertentu digunakan KKM atau kriteria kelulusan minimal. Yang selanjutnya untuk PAN atau penilaian acuan normatif. Yang pertama itu standar performance dari jumlah tes yang benar dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, prestasi dilihat dari nilai dari peserta didik ketika mengikuti tes. Nah, selanjutnya itu nilai berdasarkan hasil dari kelompok. Jadi nilai dalam kelompok tersebut juga menentukan nilai dari seorang peserta didik. Nah, yang ketiga, maksud adanya tes untuk penilaian acuan patokan atau PAP digunakan untuk mengklasifikasikan dan memperkirakan hasil belajar dari peserta didik. Maksudnya yaitu
PAP di sini digunakan untuk menilai dari kepahaman dan kemampuan dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan indikator pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya atau belum mencapai. Nah, untuk penilaian acuan normatif atau PAN, maksud dari adanya tes yaitu untuk menyeleksi dan membuat peringkat dalam suatu kelompok dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, sebagai contoh, untuk praktek dari penilaian acuan patokan menggunakan rumus rentangan sama dengan skor real dibagi dengan skor maksimum ideal dikalikan dengan 100. Nah, untuk yang pertama itu ada tes objektif. Untuk sekedar contoh ya, misalnya ada peserta didik diberikan 50 soal. Ada seorang peserta didik mengerjakan dengan benar sebanyak 40 soal. Nah, untuk menghitung skornya itu 40 dibagi dengan 50 dikalikan dengan 100 didapatkan nilai sebesar 80 untuk peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya untuk penilaian acuan normatif. Yang pertama itu untuk menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus MX sama dengan sigma X dibagi dengan N. Untuk MX sendiri yaitu mean atau nilai rata-rata yang akan dicari. Untuk sigma X yaitu jumlah seluruh skor yang dicapai oleh kelompok. Kemudian N merupakan jumlah dari peserta didik dalam suatu kelompok atau suatu kelas. Nah, untuk mencari rata-rata di Microsoft Excel bisa memasukkan rumus sama dengan average. Diklik semua angka yang kita cari rata-ratanya, kemudian ditutup dan akan muncul nilai rata-rata dari nilai yang kita cari. Kemudian yang kedua untuk penilaian acuan normatif yaitu untuk menghitung simpangan baku atau deviasi dengan menggunakan rumus SD sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi dengan N, atau menggunakan rumus sigma Fx kuadrat dibagi dengan N. Untuk mencari simpangan deviasi bisa digunakan rumus yaitu sama dengan STDEV.S kemudian buka kurung dan diklik nomor yang kita cari kemudian ditutup kurung dan akan muncul nilai simpangan deviasi yang kita cari dari angka-angka atau nilai yang kita masukkan di Microsoft Excel tersebut. Nah, misalnya kita akan menggunakan nilai standar 11 seperti di samping, yaitu jumlah skor mentah 9,85 ke atas menjadi skor standar yaitu 10. Kemudian selanjutnya 9,25 sampai 9,84 dibulatkan menjadi 9 dan seterusnya sampai 4,4 ke bawah yaitu 0. Untuk menggunakan kriteria patokan untuk mengkonversikan dari angka ke huruf menggunakan rumus M plus 1,5 dikalikan simpangan baku. Yang selanjutnya M atau nilai rata-rata dikurangi dengan 1,5 dikali dengan simpangan baku, yaitu dihasilkan rentangan dari A, B, C, D hingga E. Cukup sekian untuk penjelasan saya dari teman-teman. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.